Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah di siang hari menjelang sore hari kita akan sedikit berbicara tentang saat hampir menyerah. Terbayang? Terbayang. Apa yang terbayang ketika mendengarkan tema saat hampir menyerah? Putus asa. Putus asa. Putus asa. Ini menghayati ya. Baik. Bagi siapapun jamaah yang pada hari ini masih terluka yang tak henti, masih dikecewakan dan terkecewakan tak penanti, pada saat ini masih ada rasanya, maka dengarkan nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2320. Rasul bersabda, "Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu." Sesungguhnya, ingat, sesungguhnya Allah idza habba 'abdan, jika dia Allah betul-betul mencintai, sangat mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah pasti akan mengujinya. Apa bu? Allah pasti akan mengujinya. Faman radiya, barang siapa yang ketika Allah uji, itu diuji ikhlas, diuji ridho, kalau ridho, maka Allah akan memberikan anugerah keridhaan darinya langsung. Waman sakhito, tetapi barang siapa yang ketika diuji oleh Allah sakhito, gak terima, kecewa, marah, maka Allah akan memberikan kemurkaannya kepada hambanya yang gak ridho, gak ikhlas, gak terima ujian yang Allah berikan. Langsung sini. Jadi ketika ibu diuji seberat apapun, ingat Allah sedang mencintai kita. Allah sedang mencintai ibu. Kadang diuji tak henti oleh suami, diuji tak henti oleh anak. Suami bager ke budak, budak bager ku salaki, anak bager kini toha, aduh, bumi ratu, aduh, asal tadi orang di untuk gusti gitu, nggak usah gitu. Ingat, Inna Allah idza habba 'abdan ibtalahu. Barang siapa yang nggak mau diuji, nggak terima ujian, siap oleh Allah dibenci. Ayo, siapa yang mau dicintai oleh Allah? Semuanya. Maka Mau. harus siap diuji. Yang nggak siap diuji, wayahe Allah benci. Ya, Allah benci. Artinya ibu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya diri kita sedang Allah cintai. Nampak seperti angko bogo tapi disiksa. Betul? Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Karena kata Allah, "Fasa ayakuna khairul lakum bahwa syarrul lakum." Bisa jadi yang kau cintai itu begitu baik, insya Allah. Wasa ayakuna syarrul lakum bahwa khairul lakum.
Nah, bisa jadi yang kau terima itu nggak baik, justru baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang salah itu bukan responnya, tetapi apanya Bu? Karena kita mengenai respon yang buruk, ciri bahwa kita nggak dekat sama Allah. Nggak mungkin kalau ibu rajin ibadah banyak kecewanya. Ibu banyak ibadah mudah sakit hati, mudah terluka, sulit memaafkannya gitu aja. Berarti yang salah dengan iman yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kan? Yang kedua, bagimu yang selalu terkecewakan dan hampir mau menyerah. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari, nomor hadis 5645. Inna may yuridillah bihi khairan yusib minhu. Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, yusib minhu, Allah akan kasih musibah. Lalu sini, barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba, kesep ya, nyah ya, ke emak ya, ke ibu ya, yusib minhu, Allah pasti akan memberikan musibah kepadanya. Emak itu bingung, kok kita ibadah tapi disiksa. Karena kita ngerasa gitu. Halo, yang ibadah tapi disiksa. Nikah di ibadah tapi asa kasiksa, hidup teh. Tekus lagi ku budak ku tatambah, ku tatambah ku mitoha, asa geuring di hidup teh. Asa derita teh buat diriku saja. Padahal kalau sedang menginginkan kebaikan untuk apa kebaikannya? Satu, ibadah sabar. Dua, mendapatkan pahala karunia ridho. Yang ketiga, mendapatkan pahala ikhlas. Nggak mungkin kita bisa ikhlas kalau kita nggak pernah terluka. Betul? Betul? Bagaimana mungkin kita bisa sabar kalau kita nggak pernah diuji? Betul? Bagaimana mungkin ibu mengaku dia sabar kalau nggak pernah diuji? Bagaimana ibu bisa menerima ikhlas kalau ibu nggak pernah terluka dan tersakiti? Maka sesuatu yang dibenci itu kadang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bagaimana kita mampu merespon dengan kebaikan. Karena segala sesuatu yang menimpa pada diri kita, baik buruk, tetap atas izin Allah. Langsung sini. Siap diuji? Insyaallah siap. Siap. Tidak. Terima abdi nikah. Rumah ibu siap diuji? Siap, insyaallah. Siap dapat musibah? Seberat apapun? Harus siap. Itu pede. Pede. Harus siap. Pada Berarti ibu sayang tahu. Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pasti menguji sesuai dengan kemampuan. Iya. Nggak mungkin Allah menguji ibu di luar batas kemampuan. Hanya kadang ibu mudah baper, keberubah, seolah-olah lebih derita, terkuat. Ya Allah, kalau nyerah we. Nggak sampai gusti. Pasang geus payah hadain aja, terkuat. Berarti ibu sudah tidak memiliki iman yang baik terhadap qada dan qadarnya Allah. Langsung sini. Hah? Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Semua. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Siapa yang ingin dimudahkan berbuat baik kepada Allah? Maka siap diuji, siap diberi musibah. May yuridillahu khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, yusib minhu, pasti akan Allah beri musibah. Oleh karenanya, jaga lisan kita, jaga hati kita, jangan mudah menggerutu, ngomentarin orang yang berada di bawah kita. Bisa jadi orang yang berada di bawah kita sedang Allah cintai dan Allah lindungi ketimbang kita yang ngomentari. Jadi kita dibenci oleh orang yang ngomentarin orang lagi terpuruk menurut pandangan kita. Setuju?
Setuju? Setuju. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, siap-siap terima keburukan pasangan. Siap harus Siap, tanpa gerutu, tanpa berkeluh kesah. Siap, tapi masih ingin keputus. Tidak Di kita. sana. Siap, tapi pada kelah hati ya. Bukan begitu, ya. Nah begitu. Malah jika ada sesuatu yang membuat hati sempit, engap, gelisah, apa yang harus lakukan? Berusaha. Berusaha. Cek Al-Hijr. Al-Hijr ayat 97, 98, 99. Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sesungguhnya kami tahu, wahai Muhammad, hatimu sedang gelisah, hatimu sedang sempit, hatimu sedang sesak. Jadi kusadruka, hatimu sedang sempit, gundah gulana, bima yaqulun, karena omongan komentar netizen, karena omongan komentar orang kafir, karena omongan komentar suami, karena omongan komentar anak mertua tetangga. Semakin didengerin komentarnya, semakin terluka. Semakin didengerin komentarnya, semakin sempit. Semakin dibalas komentar, semakin panas membara. Rasul dekat dengan Nabi sempit ngalamin hatinya. Kenapa? Omongan orang lain. Buka status, DHT, balas lagi, ya kan? Ini perang status, ya, perang status, udah begitu. Ketika Rasul sempat hati, kecewa, terluka oleh tetangganya, apa yang Rasul lakukan? Berbaik. Pernah nerang di status? Tidak. Berbuat baik. Poporongos, kontrol? Tidak. Itu dengan hati yang tanpa dosa langsung menengkre, kontrol. Kasih ya ketemu senama lumaku, cintana, lumaku, umatna. Ada yang salah cara kita berakhlak kepada Nabi, ada yang salah cara akhlak kita kepada Allah, ada yang salah cara kita berislam. Kumaha itu? Ayat 98, Allah beri obat yang mujarab karena Allah nggak mau Nabi yang dicintainya terluka dan tersakiti lagi. Apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa aqim minas sajidin. Jika hatimu sempit, kemudian lapang, fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Bihamdi rabbika, kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, tanpa berobat apapun, nambah pahala. Betul tidak? Ketika ibu terluka, diomongin, ibu diam, sabar, ikhlas, dapat dosa, dapat pahala. Kenapa jadi dongsi, diberi pahala tuh? Nah betul, kalau saya pahala, bukankah kita ingin surga dengan pahala? Bukankah kita ibadah ingin banyak pahala buat nanti ketemu sama Allah? Pas dikasih, dongsi, dikasih jengkel, dikasih bedengkel. Ih, cilepengnya. Naon cilepeng? Hati-hati, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa aqimnas sajidin. Bertasbih, ya Allah, jika tanpa izinmu tak akan pernah terjadi pada diriku. Di Panyunan, Gedang Musalaki, Kubudan, Pelopotan, serta ini toha tidak anggap melalui buku diatur, ngomongkan, ngegoreng. Subhanallah. Ini peluang pahala bekal tanpa kita berusaha keras, banting tulang, tapi dapat pahala banyak. Ya, jadi apa? Agar hati lebih lapang, nggak sesak lagi. Fasabbih bihamdi rabbika
waqim minas sajidin. Bertasbih, bertahmid, dan bersujud itu sholat. Artinya apa? Banyakin zikir. Bisa jadi kita kurang zikir. Makanya Allah sentil dengan omongan, komentar tetangga, omongan, komentar bentakan nah, judasnya mertu, hari-harinya minang, itu bisa jadi. Gak takdirnya begitu. Kan tadi kalau nggak siap berarti akan lebih menderita. Yang menyebabkan kita lebih menderita dengan kelakuan buruk orang lain karena kita nggak siap dan nggak terimanya. Kenapa betul? Semakin nggak diterima, punya menantu begitu, punya suami begitu, semakin terluka dan semakin sempit sesak dada itu. Makanya fasabbi bihamdika waqim minas sajidin. Banyak zikir dan banyak sholat. Gusti kieu-kieu geus heubeul geus puluhan tahun teh urun. Tetangga teh selaki kita cagar-cagar. Ingat apa kata Allah? Jika engkau mama, ibu-ibu ingin menyerah, ingat pesan Allah. Ayat terakhir surat Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Apa yakin? Sampai ajal dan terus banyakin ibadah, terus kuatin ibadah, terus perbaiki ibadah sampai ajal menjemput. Jangan dikomentarin, jangan dibalas. Balas dengan zikir, balas dengan banyak-banyak sholat. Wasta'inu bis-sabri minta tolong kepada Allah melalui sabar, latihan sabar dan sholat. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Balas keburukan orang lain dengan sholat. Balas keburukan orang lain dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ini terjadi, mantap. Berarti ibu betul-betul sedang Allah cintai full sampai akhir hayat. Mau gak? Ibu mau kecewa atau mau nerima? Nah, cakap. Allahumma cakap. Ya mama Al-Mujahid siap menerima ujian, siap menerima musibah. Cakap. Janji. Ingat, ada lagi untuk penguat bagi mama, ibu-ibu, kece-kece, yang akan menyerah. Jangan dulu menyerah sebelum selesai mendengarkan ceramah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Insyikok ayat 19. La tarkabunna tabaqan an tabaqu. Ya. Kalian pasti akan menapaki tingkat demi tingkat. Menurut tafsir At-Tabari kalangan Ali As-Sabuni adalah la tarkabunna min musibatin ila musibatin akhar. Kalian jika engkau mencintai Allah, engkau yakin Allah mencintai engkau, maka siap-siaplah kalian akan menerima tingkatan demi tingkatan musibah satu dengan musibah yang lain. Satu beres ayat ini, kita beres ayat terus. Jadi ini engkau sedang Allah cintai. Engkau sedang disiapkan untuk engkau surga tanpa hisab. Nater kabun dan tabakon an tabak. Ingin masuk surga tapi nggak mau uji, nggak mungkin. Ya, Allah tak bisa disogok. Ibu budak ke sekolah, nogok we, menang kita saya SIG, bisa. Allah buat bisa disogok. Sabnaon, ibu nggak punya orang dalam ya? Punya orang dalam? Wah bisa. Natar kamu natar bakon antabang. Maka yang membuat kita sumpah, hati kita ingin menyerah karena kita nggak pernah nerima keburukan orang lain. Terima agar kita mendapatkan kelapangan dan mendapat pahala sabar, pahala ikhlas, dan pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok namun terpuruk, dah jarang untuk mual ibu bercerik. Allahu Akbar. Mual sok yakin. Ya, kira pas cerik sulam teh, pas ada masalah. Betul? Karena ibu teh, karena kita belum butuh Allah, hanya butuh karunia-Nya.
Pada kata Allah apa? Wa'bud rabbaka, sembah Allah, jangan sembah karunia-Nya. Ibu saudara, rata kenapa sholat ingin menggunakan rezeki itu butuh Allah, butuh rezekinya. Betul. Nah, namanya syariat orang pincan makrifat ke Allah. Sholat tahajud, naik budak, naik pangkat, jabatan. Tuh, butuh ke Allah, butuh teh jabatan budak, naik. Dunia kena wae teh. Hati-hati. Kalau seperti itu, kayak kita nggak pantas masuk surga. Masa kalau kita hitung-hitungan, padahal kalau kita nggak pernah hitung-hitungan. Jangan sampai ibu muda kecewa karena satu keburukan, satu ujian yang membuat ibu terpuruk. Jangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat perkebunan mana yang kau dustakan. Karena satu ujian, kemudian ibu bernikmat. Karena satu ujian, kemudian ibu malas ibadah, kecewa sama Allah. Ya Allah, aku nyerah. Ke surga mau jadi neraka langsung. Langsung neraka. So, kurang naon Allah ka ibu. Halo, yang gua sakit beres sakit. Ulah gara-gara manyu sakit di hati teu kudu. Gara-gara sakit kayak saeutik duitna manyu teu kudu. Masih kita selingkuh, bersyukur. Masih kena betah ke seribu, bertahan, bersyukur. Betul tidak? Masih hampang, ringan, ibadah, bersyukur. Itu ada banget karena sholat, mari hulu. Betul tidak? Ayo. Yang siap dicintai oleh Allah, siap diuji. Terima ujian itu. Jadi ibu kalau ada ujian, terima. Kasih ke Allah melalui sholat. Ada masalah, tasbih, zikir, dan sholat. Pulang putus. Kamu malas banyak, membalas komentar di netizen, di tetangga, ngontrol, pelotot. Rugi. Ada 2 kerugian yang akan didapatkan. Apa? 1, kita mudah kecewa. Rugi kan? Rugi kan? Yang kedua, kita dituntut orang lain. Ibu, berapa kali ibu dikecewakan oleh orang? Tak kehitung Pak Ustaz. Berapa kali ibu dikecewakan oleh orang? Kenapa ibu sering kecewakan tapi terus mencari orang? Ibu sering dikecewakan oleh orang, tapi kenapa ibu nyari orang lagi? Cari sama Allah langsung, jangan cari orang. Udah tahu orang lain selalu mengecewakan. Jangan nih ibu. Cari Allah. Setiap dikecewakan, cari Allah. Karena Allah tak pernah mengecewakan hamba-Nya. Ibu, berapa kali ibu tersakiti oleh dunia? Sering. Tapi kenapa ibu kejar dunia? Kenapa ibu kejar dunia? Kejar Allah. Udah jelas dunia mengecewakan, maka kejaran akhirat. Karena dunia selalu mengecewakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kejarlah akhirat, karena akhirat lebih baik dibanding dunia. Selasa ibu, selasa urang. Allahu Somad, Allah tempat bergantung bukan manusia. Ya, akhirat lebih utama ketimbang dunia. Tapi kita kejar dunia, maka semakin kita mencari orang, semakin kita terluka. Semakin kita mencari dunia, semakin kita terhimpit. Di sini, enggak. Ada yang siap, ya, ada yang jadi menyerahnya, jadi mau menyerahnya. Ustaz, umat itunya mengkode ibadah terbiasa disiksa. Kenapa pertolongan Allah itu selalu di akhir? Yang pertama, agar kita lebih pandai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah full, sungguh-sungguh, tetapi kita nggak boleh mengadakan ikhtiar. Kita harus full
ibadah kepada Allah serius ikhtiar, tetapi tak boleh memandangkan hasil dari ikhtiar. Yang kedua, agar kita lebih husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Coba kalau ada masalah sekolah tolong, gimana usahanya? Gimana ibadahnya? Bu bayangkan, ada masalah sekolah tolongan. Anda kita. Gimana ibadah kita kepada Allah? Untuk apa menyelesaikan masalah? Oleh karenanya, sengaja Allah akhirkan pertolongannya agar kita memiliki ibadah ikhtiar dengan ilmu tentunya. Dengan ilmu. Yang kedua, lebih pandai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di setiap musibah, di setiap ujian selalu menyatakan banyak kebaikan. Paham gak sih Ibu? Paham? Baik, Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.